Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Sakinah, Prodi PGMI dengan NIM 230510107. Dosen pengampu Ibu Rena Fadilah Malik MPD. Nama kampus STIT Fathahilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan histori pendidikan pra-kemerdekaan. Pendidikan pada zaman purba hingga zaman kolonial Belanda. Perjalanan sejarah pendidikan yang terjadi di Indonesia sangatlah panjang, bahkan semenjak sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai akhirnya sekarang setelah Indonesia merdeka yang telah mewujudkan pola pendidikan nasional seperti yang sekarang. Dengan demikian, di setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Berikut ini merupakan uraian dan rincian perjalanan sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan zaman purba. Pendidikan zaman purba atau pendidikan zaman kuno merujuk kepada sistem pendidikan yang ada pada masa prasejarah dan zaman kuno. Pendidikan pada zaman purba sangat dipengaruhi oleh kebudayaan, agama, dan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang lengkap mengenai pendidikan pada zaman purba, namun para arkeolog dan sejarawan telah melakukan penelitian untuk memahami bagaimana sistem pendidikan. Pendidikan zaman purba prasejarah. Pada masa prasejarah, pendidikan dilakukan secara informal melalui pengalaman langsung dan pengetahuan yang ditularkan dari generasi ke generasi. Anak-anak belajar tentang kehidupan sehari-hari, cara bertahan hidup, dan keterampilan lainnya melalui pengamatan dan praktik langsung. Pendidikan prasejarah sangat terkait dengan kehidupan nomaden dan pertanian awal. Pendidikan zaman purba di zaman kuno. Saat memasuki zaman kuno seperti peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, atau Romawi kuno, pendidikan menjadi lebih terstruktur. Di Mesir kuno misalnya, para pemuda dari keluarga bangsawan mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah khusus, sementara anak-anak petani belajar keterampilan dari orang tua mereka. Di Yunani kuno, pendidikan diprioritaskan bagi kaum pria yang belajar membaca, menulis, matematika, musik, dan olahraga. Sementara di Romawi kuno, pendidikan lebih menekankan pada keterampilan militer dan administrasi. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai dari kegiatan keagamaan atau upacara yang dilakukan untuk menyembah nenek moyang. Pendidikan keterampilan mencari nafkah khususnya bagi laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakat. Pentingnya pendidikan zaman purba. Meskipun berbeda dengan sistem pendidikan modern, pendidikan pada zaman purba memiliki peran penting dalam perkembangan manusia. Pendidikan informal pada masa prasejarah membantu manusia untuk bertahan hidup dan berkembang, sedangkan sistem pendidikan terstruktur pada zaman kuno membantu dalam mempertahankan tradisi budaya serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dalam sejarah. Pendidikan pada zaman purba memiliki peran yang signifikan dalam membentuk peradaban manusia. Dari pendidikan prasejarah yang didasarkan pada pengalaman langsung hingga sistem pendidikan terstruktur pada zaman kuno, perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya telah menjadi bagian integral dari sejarah pendidikan. Selanjutnya yang kedua, pendidikan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan di kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan sistem pendidikan modern saat ini. Pendidikan pada masa itu lebih terfokus pada pembentukan karakter, moral, dan pengetahuan agama. Pendidikan kerajaan Hindu-Buddha didasarkan pada ajaran agama Hindu dan Buddha. Pada masa itu, pendidikan dilakukan di kuil-kuil atau biara-biara yang menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan agama. Anak-anak dari kalangan bangsawan atau kaum Brahmana diajarkan tentang sastra, filsafat, bahasa Sangsekerta, serta ilmu-ilmu agama. Sementara itu, anak-anak dari kalangan rakyat biasa diajarkan keterampilan seperti pertanian, kerajinan tangan, dan seni. Karakteristik pendidikan. Pendidikan di kerajaan Hindu-Buddha menekankan pembentukan karakter yang kuat dan moral yang baik. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara ajaran agama Hindu dan Buddha agar tetap lestari. Hal ini tercermin dalam kurikulum pendidikan pada masa itu yang sangat terkait dengan ajaran agama dan kehidupan spiritual. Peran gurunya. Guru atau pendeta memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan kerajaan Hindu-Buddha. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, tetapi juga bertindak sebagai
teladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru-guru ini juga bertanggung jawab dalam menjaga kesucian ajaran agama serta melestarikannya melalui generasi-generasi. Kurikulum pendidikannya yaitu meliputi agama, bahasa Sanskerta, termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusastraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri, ilmu berperang. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan pada zaman kerajaan Islam. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia Islam. Pendidikan pada masa tersebut sangat didasarkan pada ajaran agama Islam dan memiliki pengaruh yang besar dalam memajukan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan pada zaman kerajaan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam. Pendidikan formal dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, maktab, dan jamiah. Nah, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran agama Islam, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sementara itu, maktab adalah lembaga pendidikan yang lebih menekankan pada pembelajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, dan sastra. Kemudian jamiah merupakan universitas yang menyediakan beragam mata pelajaran termasuk ilmu-ilmu agama dan umum. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan pada zaman kerajaan Islam mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan akidah, hingga ilmu-ilmu umum seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan pada masa tersebut. Guru dan metode pengajaran. Guru-guru pada zaman kerajaan Islam merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan. Mereka menggunakan metode pengajaran yang beragam termasuk ceramah, diskusi, dan pembelajaran langsung melalui tulisan-tulisan klasik. Selain itu, sistem bimbingan individual juga diterapkan untuk memastikan setiap siswa mendapat pemahaman yang mendalam dalam bidang studinya. Nah, pengaruh pendidikan pada zaman kerajaan Islam yaitu Islam memiliki pengaruh yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia. Banyak karya-karya besar dalam berbagai disiplin ilmu lahir para cendekiawan muslim yang dididik melalui sistem pendidikan pada masa tersebut. Selain itu, kontribusi mereka dalam menerjemahkan karya-karya klasik Yunani ke dalam bahasa Arab juga membantu menyebarkan pengetahuan klasik ke dunia barat. Yang keempat, pendidikan pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama datang ke Indonesia. Namun tidak begitu lama disusul oleh bangsa Spanyol. Tujuan utama mendatangi Indonesia adalah mencari atau berdagang rempah-rempah yang banyak dihasilkan di Maluku. Di samping berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1536 didirikan sekolah yang mendidik calon-calon misionaris atau pekerja agama. Kurikulum pendidikannya pendidikan agama Katolik, membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan ini diberikan kepada anak-anak terkemuka, dan pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda yang berbakat akan dikirim ke sana. Kemudian yang kelima, pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Tujuan bangsa Belanda ke Indonesia juga sama dengan bangsa Spanyol dan Portugis, yaitu untuk berdagang. Pada tahun 1602 didirikanlah VOC, selain untuk menguasai daerah perdagangan juga untuk menyebarkan agama Protestan. Sejak tahun 1800 sampai 1942, negara kita menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda, dan Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan umum. Sekolah-sekolah banyak didirikan di Pulau Ambon, Ternate, dan Bacan, Maluku. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda untuk anak Belanda, Indonesia, dan Cina, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Ada 6 prinsip politik pendidikan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu 1. Dualisme dalam pendidikan dengan adanya sekolah anak Belanda dan untuk anak pribumi, untuk anak yang berada dan anak yang tidak berada. Yang kedua, gradualisme yang ekstrim dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia. Yang ketiga, prinsip konkordansi yang memaksa semua sekolah berorientasi barat mengikuti model sekolah di Nederland.
dan menghalangi penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Yang keempat, kontrol sentral yang ketat. Kemudian yang kelima, tidak adanya perencanaan pendidikan sistematis. Yang keenam, pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah. Meskipun sekolah-sekolah telah banyak berdiri, tetapi secara formal sekolah-sekolah itu tidak didirikan atas nama VOC, tetapi didirikan oleh orang-orang dari kalangan agama, yaitu agama Kristen Protestan. Dan kesimpulannya dari rangkaian sejarah yang menjadi landasan sejarah pendidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan mengembangkan individu peserta didik. Hal ini dikarenakan pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki dan memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, dan selalu berusaha menyempurnakan zaman yang akan datang. Baik, saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.